Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang sabar dengan benar. Sabar menurut syariat itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah atau segala sesuatu yang kita tidak senangi, yang kita tidak sukai dalam hidup ini. Dan biasanya yang akan menjadi drama itu adalah sabar jenis yang ketiga, yaitu sabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi semua perkara yang kita tidak sukai di dalam hidup ini. Pertanyaannya adalah, sabar itu mudah atau susah sih? Dan jawabannya, sabar itu mudah dengan latihan. Bisa karena terbiasa. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ayat ini selain daripada memberikan hikmah kepada kita tentang manfaat dari sabar itu akan dibersamai oleh Allah, maka hikmah yang menjadikan kita penguat dalam diri kita itu adalah sebagai peneguh keimanan kita. Karena dalam ayat ini yang diseru itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Dan ini pula Allah sampaikan di dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 59, saya bacakan artinya. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Jadi pada ayat ini, semua perkara hidup, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Izin dari Allah dulu baru terjadi peristiwanya. Jadi pada hakikatnya sabar itu adalah menerima, diterima karena menghormati izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bila ada kejadian yang tidak menyenangkan, fokus kita itu kepada izin dari Allah atas pemilik segala sesuatu peristiwa atau kejadian tersebut, bukan kepada kejadian atau orang yang kita anggap sebagai penyebab kejadian tersebut. Jadi bukan kejadiannya atau bukan orangnya, tetapi kita ridho dulu terhadap takdir Allah, bahwasanya kejadian itu adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang selanjutnya adalah minta pertolongan kepada Allah. Tadi di ayat surah Al-Baqarah ayat 153, bahwasanya kita disuruh minta kepada Allah melalui sholat kita. Ya, kita minta kepada Allah melalui sholat kita. Maka perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita dengan cara kita lebih fokus di dalam sholat, menghadirkan rasa di dalam sholat, sehingga kita lebih kepada menghadirkan hati kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Ar-Ra'd, ya, surah ke-13 ayat 11, Allah menyampaikan kepada kita, innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebuah kaum kecuali Dia akan merubah dirinya sendiri. Jadi yang pertama itu adalah tugas kita itu fokus memperbaiki diri saja, dan wewenang Allah itu adalah memperbaiki keadaan kita. Jadi tugas kita memperbaiki diri kita, mengubah diri kita itu lebih baik lagi. Selain daripada kita memperbaiki sholat kita memperbaiki keimanan kita.
tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, tentang ridho terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Adapun masalah itu adalah titipan dari Allah. Jadi ujian atau masalah itu bukan untuk diselesaikan, tapi untuk diterima dulu, lalu minta pertolongan Allah melalui iman, sabar, dan sholat dengan benar. Semoga Allah mudahkan kepada kita untuk bisa menjalankan sabar dengan benar. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.